Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya pada mata kuliah Dasar Administrasi Kebijakan Kesehatan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang dasar ekonomi kesehatan. Sebelumnya, kita perlu tahu dulu apa itu pengertian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia dan masyarakat menggunakan uang atau tanpa uang, sumber daya yang terbatas untuk melakukan proses produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa di dalam masyarakat. Nah, pada zaman dahulunya, pelayanan kesehatan ini tidak pernah dapat perhatian dari ahli ekonomi. Kenapa? Karena kesehatan itu tidak layak untuk dirasionalisasikan, sebab kesehatan adalah hak individu dan pemerintah berinisiatif untuk menyelenggarakan dan mengelolanya. Jadi pada zaman dahulunya, kesehatan ini dianggap sebagai sebuah hal yang sangat berbeda dengan komoditas pada umumnya. Nah, namun pada abad 19 dan 20, kesehatan mulai dipandang sebagai sebuah komoditas. Artinya bisa juga diperjualbelikan, ya, bisa juga diterapkan ilmu-ilmu ekonomi di dalamnya. Dan ahli ekonomi berkontribusi memecahkan masalah yang muncul di bidang kesehatan. Nah, apa yang menyebabkan ini? Faktor-faktor yang menyebabkan hal ini adalah karena mulai tingginya biaya pelayanan kesehatan. Yang tadinya pemerintah bisa melaksanakannya atau bisa menyelenggarakan dan mengelolanya, sekarang tidak bisa lagi. Karena apa? Karena permintaan semakin besar. Kemudian, kenapa permintaan ini semakin besar? Karena perubahan dari perilaku konsumen kesehatan. Yang tadinya konsumen kesehatan itu hanya menerima saja pelayanan kesehatan, sekarang sudah mulai ingin mencari yang terbaik. Nah, oleh karena itu tentu kalau dengan standar-standar yang tinggi, pemerintah tidak bisa lagi untuk melaksanakannya, sehingga akhirnya beberapa pelayanan kesehatan itu, banyak dari pelayanan kesehatan sekarang dilepaskan ke swasta. Nah, tentu kalau kita bicara swasta, itu sudah bicara untung dan rugi. Kemudian pemerintah tidak mampu menyediakan yang pelayanan kesehatan yang sesuai untuk masyarakatnya. Nah, karena biaya pelayanan kesehatan naik, perubahan perilaku konsumen kesehatan, pemerintah tidak bisa lagi. Kenapa kemudian ilmu ekonomi muncul di sini? Karena kalau sudah dilepaskan ke private, nah itu muncullah kemudian bagaimana sumber daya pelayanan kesehatan yang sekecil-kecilnya bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya, ya, terutama mungkin dari segi keuntungan dan lain-lain. Walaupun pada prinsipnya tidak cuma swasta yang membutuhkan hitung-hitungan ini, pemerintah juga membutuhkan hitungan. Kenapa? Karena walaupun pelayanan kesehatan banyak yang disubsidi, tentunya pemerintah tidak ingin salah subsidi, dan atau misalnya uang yang disubsidikan kepada pelayanan kesehatan itu hilang begitu saja atau tidak memberikan dampak yang nyata pada kesehatan masyarakat. Nah, oleh karena itu, ilmu ekonomi pada abad ke-19 dan 20 mulai dipakai di bidang kesehatan. Apa sih ilmu ekonomi kesehatan itu? Menurut Klarman, penerapan ilmu ekonomi dalam bidang kesehatan yang meliputi aplikasi teori, konsep dan teknik ilmu ekonomi di bidang kesehatan. Jadi, pada prinsipnya adalah ilmu ekonomi itu ekonomi kesehatan adalah ilmu ekonomi yang diterapkan di bidang kesehatan. Nah, sejalan juga dengan itu, Perhimpunan Peminat Ekonomi Kesehatan Indonesia juga mendefinisikan ilmu ekonomi kesehatan adalah penerapan ilmu ekonomi dalam upaya kesehatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Nah, kita sudah tahu kesehatan itu apa saja pengertian sehat itu, ya. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhinya juga mungkin saudara sudah belajar, ya. Ada faktor lingkungan, perilaku, kemudian ada juga faktor genetik, ya, kemudian faktor pelayanan kesehatan. Selain itu juga efisiensi dan efektivitas sumber daya kesehatan. Nah, ini juga penting bahwa sumber daya yang diberikan itu haruslah efisien dan efektif, karena kita tahu bahwa jumlah uang, jumlah barang itu sangat terbatas. Jadi bagaimana input yang maksimal itu bisa menghasilkan output yang optimal. Nah, itulah ilmu ekonomi ada di situ. Oleh karena itu, hitung-hitungan ekonomi, analisa-analisa ekonomi sangat penting diterapkan di bidang kesehatan agar pelayanan kesehatan itu dapat berjalan dengan optimal. Kemudian juga untuk melihat efek pelayanan preventif, kuratif, dan rehabilitatif terhadap kesehatan penduduk. Misalnya, kita ingin menyembuhkan pasien dengan metode A dan metode B. Nah,
dengan ilmu ekonomi kita bisa menghitung metode A biayanya berapa, efeknya berapa, efek penyembuhannya berapa, metode B biayanya berapa, penyembuhannya berapa. Nah, itu adalah salah satu sumbangan dari ilmu ekonomi kesehatan pada bidang ilmu ekonomi bidang kesehatan. Nah, kenapa sih kita harus menggunakan prinsip-prinsip ekonomi di bidang kesehatan? Pertama karena sumber daya yang terbatas tadi, ya. Kemudian karena permintaan untuk pelayanan kesehatan dan perawatan kesehatan itu sendiri tidak terbatas. Artinya semakin bertambah jumlah penduduk, maka semakin banyak pula lah permintaan terhadap pelayanan kesehatan. Dan aspek kependudukan ini juga berperan selain sifatnya yang kuantitatif atau meningkat terus jumlahnya, juga bersifat juga sifatnya kualitatif. Artinya apa? Walaupun penduduknya sedikit, tapi permintaannya pada pelayanan kesehatan itu sudah high class gitu ya. Seperti misalnya kaum konglomerat yang mungkin jumlahnya tidak terlalu banyak di Indonesia, tapi permintaannya pada pelayanan kesehatan yang istilahnya yang mahal dan lain-lain, itu juga menjadi penentu dari peningkatan biaya pelayanan kesehatan. Ya, kalau kita hitung belanja kesehatan itu juga dihitung dengan belanja yang dibelanjakan oleh golongan-golongan atas itu pada pelayanan kesehatan. Seperti contohnya mereka menginginkan pelayanan kesehatan yang tidak terlalu banyak antri, kemudian obatnya yang paten, ya, kemudian pelayanan ke luar negeri. Nah, itu akan meningkatkan biaya pelayanan kesehatan di suatu negara. Kemudian juga untuk menciptakan keseimbangan antara sumber daya yang terbatas dan keinginan yang tidak terbatas itu kita perlu memilih alternatif. Nah, disinilah kajian ekonomi kesehatan itu di sana gitu. Jadi memang aspek ekonomi itu membantu supaya anggaran-anggaran itu terserap dengan optimal. Kemudian prioritas juga diperlukan untuk investasi. Artinya dengan ilmu ekonomi kita bisa menghitung mana sih yang paling prioritas. Yang prioritas itu maksudnya apa? Yang biayanya rendah, paling rendah, tapi efeknya tuh paling tinggi, ya, atau paling bagus gitu. Nah, bisa juga misalnya apakah kita perlu investasi suatu rumah sakit, apakah suatu pemerintah daerah apakah perlu investasi pada pembuatan rumah sakit, misalnya pendirian rumah sakit, atau investasi pada memberikan beasiswa pada tenaga kesehatan yang ingin sekolah. Nah, itu kita perlu ada kajian-kajian ekonomi di sana. Nah, seperti halnya ilmu ekonomi pada umumnya, ekonomi kesehatan itu juga memiliki ruang lingkup yang sama. Pertama ekonomi mikro, yang kedua ekonomi makro. Nah, bedanya kita akan melihat ekonomi mikro ini adalah kajian yang sifatnya melihat sisi konsumsi dan produksi dari pelayanan kesehatan. Nah, kalau produk, kita mulai dari produksi dulu ya. Produksi, konsumsi. Itu kan ada dua hal orang yang terlibat. Kalau produsen, yang konsumsi itu konsumen. Nah, kalau di bidang kesehatan kita pasti tahu bahwa produsen pelayanan kesehatan itu siapa saja sih. Nah, kalau orang-orangnya kita sudah tahu, pasti itu tenaga kesehatan. Mulai dari dokter, perawat, bidan, farmasi, SKM, kemudian dokter gigi, laboran, dan lain-lain, itu yang terlibat pada pelayanan kesehatan. Kemudian kalau misalnya dari segi institusinya, kita pasti tahu pelayanan kesehatan itu mulai dari puskesmas, ya, kemudian rumah sakit juga ada tipe A, tipe B, tipe C, tipe D gitu ya. Kemudian juga ada posyandu, posbindu, dan lain-lain. Apakah dia upaya kesehatan perorangan seperti yang saya sebutkan tadi, atau upaya kesehatan masyarakat, ya, seperti puskesmas, posbindu, dan lain-lain, itu kan biasanya itu adalah lebih ke upaya kesehatan masyarakat. Lalu kemudian yang upaya kesehatan perorangan seperti puskesmas yang bagian pengobatannya, kemudian ada klinik, ya, klinik pemerintah dan swasta, dan lain-lain. Nah, sementara yang konsumsinya pasti yang konsumen atau masyarakat atau orang yang pergi ke pelayanan kesehatan tersebut. Nah, ini adalah contoh aspek supply atau produksi kajian yang kita pakai di dalam aspek produksi atau kajian ekonomi kesehatan yang ada di dalam aspek produksi. Misalnya analisis pembiayaan dari alternatif program yang dapat memberikan gambaran tentang biaya. Nah, contoh cost efisiensi, cost efektif, dan cost utilisasi. Ini apa sih sebenarnya ini? Nah, jadi kalau
seperti misalnya cost effectiveness ya. Contoh misalnya kalau kita ingin menyelesaikan suatu permasalahan, kan biasanya ada beberapa alternatif yang bisa kita pilih. Misalnya untuk pengobatan diare, apakah kita akan memberikan Oralid secara cuma-cuma, atau misalnya kita akan pemerintah menyediakan Oralid dengan harga yang terjangkau di apotek, atau misalnya melatih bidan desa untuk membuat larutan gula garam, dan juga kemudian menyampaikan atau mengajarkan kepada ibu-ibu desa. Nah, mana yang paling murah tapi hasilnya lebih lebih banyak menyembuhkan penderita diare. Nah, memang ini perlu sebuah kajian atau perlu sebuah pilot project ya yang dilakukan oleh instansi terkait untuk memilih. Jadi harus dihitung dulu berapa misalnya yang kalau tidak ada alternatif apapun, berapa yang sakit atau meninggal, kemudian dengan alternatif A berapa biayanya, kemudian berapa yang sakit dan meninggal dengan alternatif A, alternatif B berapa yang sakit. Nah, itu digabungkan atau itu dibandingkan sehingga kita akan mendapatkan ternyata pendekatan B itu lebih efektif. Jadi lebih efektif itu cara mengukurnya bagaimana? Apabila C banding B atau cost banding C banding E ya, cost banding effectiveness itu lebih baik dari yang lainnya. Nah, nanti akan dibahas kalau misalnya saudara meneruskan ke peminatan AKK, ini akan kita jelaskan lebih lanjut cara menghitungnya. Nah, kalau di aspek konsumsi atau demand itu seperti pola penggunaan pelayanan kesehatan menurut fasilitas, strata pendidikan, apakah banyak dari urban, rural, kelompok umur, pekerjaan. Nah, ini adalah kajian-kajian ekonomi kesehatan juga ya yang bisa kita lihat dari sisi demand. Termasuk dari sisi demand ini kajian kesehatannya misalnya berapa sih biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan oleh seorang pasien DM misalnya di satu wilayah kerja puskesmas tertentu, misalnya untuk melihat beban ekonomi masyarakat akibat diabetes mellitus. Jadi kalau kita bicara beban ekonomi akibat diabetes atau beban ekonomi akibat penyakit, kita perlu menghitung berapa biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat dan berapa biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nanti kita akan jumlahkan. Nah, ini sangat menarik ketika kajian ini kita lakukan pada kasus atau masalah seperti merokok ya. Jadi merokok itu misalnya kita kan sering disebutkan ya bahwa rokok itu bisa meningkatkan penerimaan pemerintah lewat cukai ya. Cukai rokok bisa digunakan untuk membiayai pelayanan kesehatan, membiayai program-program kesehatan. Namun perlu kita sandingkan loh dengan beban ekonomi masyarakat karena penyakit akibat rokok. Nah, mana yang paling tinggi gitu. Nah, ini menarik sekali. Biasanya kalau kita bawa ini ke pengambil kebijakan, mereka akan terbuka mata beliau itu ya, bahwa ternyata yang kita dapatkan dari rokok, dari cukai itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan masyarakat karena operasi jantung, karena operasi ginjal, karena penyakit paru-paru gitu ya. Kalau kita hitung penyakit akibat rokok ini. Oke. Kemudian kalau ekonomi makro, ekonomi mikro itu biasanya adalah menelaah hubungan timbal balik kesehatan dengan sektor lainnya ya. Jadi pengaruh kebijakan dan implementasi pembangunan sektor lain terhadap bidang kesehatan. Contoh, hubungan bendungan Aswan di Mesir dengan kejadian penyakit schistosomiasis, pengaruh pembukaan hutan dan kejadian malaria di Brazil, peningkatan sektor transportasi dan kematian akibat kecelakaan, juga tentang kondisi-kondisi moneter dan fiskal yang berpengaruh pada biaya pelayanan kesehatan gitu ya, berpengaruh pada istilahnya APBN yang dialokasikan untuk bidang kesehatan. Nah, ini sedikit tentang apa sih yang akan kita pelajari di bidang kesehatan, di ekonomi kesehatan ya, walaupun nanti akan banyak sekali kajiannya, tapi yang paling penting misalnya tentang demand dan supply pelayanan kesehatan. Kalau demand itu kan apa yang diminta oleh orang ya, demand itu apa yang saya inginkan
terhadap suatu pelayanan atau suatu barang dan jasa. Nah, kalau di bidang kesehatan itu demand kita itu dipengaruhi oleh pendapat medis dari dokter, ya. Contoh misalnya kita nggak tahu, kita misalnya gini, kalau di demand komoditas lainnya, kalau komoditas seperti tas, sepatu dan lain-lain, kita yang ingin memang betul-betul dari diri kita ingin memilih tas merek ini, warna ini, harganya segini, ya, cara pembayarannya begini. Nah, itu kita memang pure dari diri kita sendiri. Tapi di bidang kesehatan kita nggak bisa. Jadi itu juga bedanya komoditas kesehatan dengan komoditas lainnya, bahwa si konsumen tidak serta-merta punya hak atau punya kemampuan untuk menentukan yang terbaik pada dirinya, karena ada faktor dokter di situ, ya. Kita cukup menyampaikan keluhan kita, ya, misalnya kalau kita kita bicara kesehatan sebagai komoditas, kita bisa ngambil contoh pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan itu misalnya aspek kuratifnya lah, katakan ya. Nah, aspek kuratif misalnya kita sakit demam, ya, demam, batuk, kemudian flu, ya, atau influenza atau pilek. Nah, kita datang ke dokter, terus kita akan ditanya-tanya, ya. Dokter melakukan anamnesa namanya. Kemudian dokter akan berpikir apa sih kira-kira penyakit kita. Apakah ini flu biasa ataukah karena COVID-19 misalnya. Jadi kita tidak serta-merta mau ke dokter itu kita sudah tahu kita akan meminta obat flu biasakah atau obat demam saja. Misalnya kalau kita bilang saya cuma demam saja misalnya, kita nggak bisa bilang seperti itu. Nah, itu karena pendapat medis dari dokter. Kemudian ada faktor lain seperti pendapatan dan harga obat. Seseorang yang melakukan pergi ke pelayanan kesehatan itu dia sudah mewujudkan demandnya ke pelayanan kesehatan. Jadi nanti kita akan bicara kalau di ekonomi kesehatan itu ada needs, ya, keinginan, ada needs, kebutuhan, ada wants, ya, keinginan, dan ada demand. Nah, demand itu kalau sudah bertemu dengan pelayanan kesehatan, jadi sudah bisa dihitung demand-nya gitu, ya. Kalau belum, ya masih jadi needs, masih want gitu kan. Nah, pendapatan misalnya, jadi ada orang tertentu, ya, dua orang, yang satu pendapatannya tinggi, yang satu pendapatannya rendah. Demand-nya itu bisa berbeda-beda terhadap pelayanan kesehatan. Bisa misalnya demand yang pertama ini adalah langsung ke dokter spesialis atau langsung ke dokter umum. Yang kedua adalah bisa aja dia cuma beli obat di warung. Jadi demand kalau kita ngitung demand itu memang banyak sekali faktor yang mempengaruhinya. Kemudian harga obat juga, ya, apabila memang dia merasa dia hanya sanggupnya obat generik, ya, atau obat-obat yang murah, ya dibeli yang mereknya murah saja gitu kan. Karena misalnya obat demam untuk anak itu kan banyak sekali variasinya, ada dari mulai yang tinggi sampai yang rendah, dari yang rendah sampai yang tinggi harganya, terserah kita mau ngambil yang mana berdasarkan harga. Kemudian kalau supply, apa yang disediakan oleh pelayanan kesehatan tersebut, seperti supply atau supplier itu kita bisa sebut itu termasuk tenaga pelayanan kesehatan, dokter, perawat, teknisi, kemudian juga fasilitasnya, ya, rumah sakit, klinik, rawat jalan, dan labnya. Nah, kalau kita bicara permintaan terhadap pelayanan barang dan jasa, ini adalah fungsi-fungsi permintaan. Jadi seseorang itu meminta pelayanan kesehatan itu tergantung dari, ya, dipengaruhi oleh price atau harga barang jasa. Ini sangat menjadi faktor yang sangat menentukan sekali, price ini. Bahwa kalau barang dan jasanya, kalau hukum permintaan itu di mana-mana kan, apabila harga barang dan jasa itu naik, maka permintaan akan turun, ya. Pastilah apabila harga itu mahal, kita akan berusaha menghindarinya, mungkin mencari alternatif atau pengganti yang lebih murah. Tapi kalau harganya turun, maka permintaan akan naik. Sebenarnya itu juga berlaku di bidang kesehatan, ya, untuk hal-hal tertentu. Tapi kalau tapi dia juga sebenarnya pelayanan kesehatan itu inelastis, ya. Kenapa inelastis? Kalau suatu barang dikatakan inelastis apabila peningkatan atau penurunan harganya itu tidak mempengaruhi jumlah permintaan. Jadi harga pelayanan kesehatan ini cenderung inelastis sebenarnya. Karena apa? Karena dia seseorang itu kalau sudah memang terdesak karena sakitnya, mau nggak mau dia akan membayar, mau nggak mau dia akan membeli pelayanan kesehatan itu. Misalnya dia
orang tidak mampu tapi sakit jantung misalnya ya. Nah kemudian kan artinya untuk taruhlah misalnya dia sudah pergi ke alternatif tidak sembuh dan lain-lain dan keluarganya mendesak untuk pergi dan dia akan tetap pergi. Ya bisa jadi akan menggadaikan apapun ya supaya dia sembuh. Nah ini yang membuat yang dikatakan pelayanan kesehatan itu tidak elastis. Kalau dikatakan elastis apa? Apabila dia naik sekali biaya itu maka permintaan akan turun sekali. Apabila harga itu turun maka permintaan akan. Tapi kalau dikatakan tetap stabil. Nah pada kasus-kasus ini makanya kemudian pemerintah itu harus memegang peranan penting dalam pelayanan kesehatan. Sehingga kalau ada kondisi di mana masyarakatnya itu tidak mampu tidak mampu memberi pelayanan kesehatan, pemerintah bisa menolong dengan sistem asuransi sekarang. Nah, kalau asuransi sekarang kan kita bayar premi setiap bulan. Itu kan untuk menjaga-jaga supaya nanti kalau seandainya kita sakit yang membutuhkan biaya ratusan juta, puluhan juta, kita nggak harus jual-jual barang, nggak harus jual-jual rumah, nggak harus jual tanah misalnya supaya sembuh gitu. Nah, ini adalah salah satu strategi yang diterapkan oleh pemerintah. Kemudian yang kedua adalah price of other related goods. Ya, jadi kalau misalnya harga barang lain lebih murah, misal gini, kalau di swasta itu lebih mahal, ya misalnya untuk pengobatan penyakit A dan di pemerintah lebih murah, pasti orang akan pergi ke tempat ke rumah sakit pemerintah. Nah, atau harga obat A lebih mahal, obat B lebih murah, maka dia akan pergi ke obat B ya yang lebih murah ya. Kemudian income atau pendapatan sudah saya terangkan, taste and preference. Ini adalah selera. Jadi permintaan pelayanan kesehatan juga tergantung dari selera. Misalnya apa? Misalnya kalau kita sudah kalau yang ibu-ibu ya, kalau misalnya memilih objin biasanya itu sukanya yang perempuan ya. Atau misalnya lansia itu kalau sukanya ke dokter suka yang udah senior juga gitu, jarang yang mau yang ke muda-muda, mungkin yang sudah langganan gitu ya, yang sudah setiap sakit selalu ke sana. Kemudian permintaan juga pada government policies. Jadi maksudnya seperti kita sekarang, kebijakan kita adalah adanya JKN atau jaminan kesehatan nasional, di mana kita si peserta harus bayar premi setiap bulan. Otomatis dengan adanya JKN itu permintaan pelayanan kesehatan itu akan semakin meningkat. Kenapa meningkat? Ya karena lebih ringan dibandingkan dengan misalnya ya karena kita ada JKN yang misalnya kalau sakit ya udah berobat aja kan nggak bayar lagi gitu. Kecuali kalau misalnya nggak ada JKN pasti kita mikir-mikir berobat nih sekali berobat 60.000 sekali berobat 60.000. Udah kalau flu sedikit sih nggak harus ditahan aja beli obat di warung aja misalnya gitu. Nah itu yang membedakannya. Kemudian size and structure of population. Jadi kalau ini fungsi permintaan yang dikategorikan dipengaruhi oleh size and structures of population, ini adalah kita bisa mengetahui bahwa apabila struktur kependudukan suatu negara itu banyakkan lansia, kita pasti tahulah permintaan pelayanan kesehatan akan banyak di situ apa. Ya, biasanya itu misalnya penyakit degeneratif ya, atau penyakit-penyakit yang sifatnya berhubungan dengan osteoporosis ya, tulang ya, sakit nyeri sendi gitu. Ya, atau penyakit-penyakit yang degeneratif, apakah diabetes atau hipertensi atau cancer atau apa gitu ya, yang memang banyak didapatkan oleh yang lansia. Mungkin di situ tidak dokter objin tidak akan terlalu banyak terlalu akan banyak pasiennya gitu. Namun bagi masyarakat yang memang satu negara yang size of population-nya itu piramidnya itu tidak lancip ke bawah tapi sama katakanlah, maka dokter objin juga permintaannya akan banyak di situ. Nah, ini adalah penawaran. Kalau penawaran berarti kita bicara supplier, produsen ya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah penawaran. Jadi kalau misalnya saudara membaca tentang penawaran, itu adalah kaitannya dengan jumlah, quantity ya, quantity. Jadi quantity dari supply itu ya.
jumlah yang ditawarkan. Kalau jumlah yang ditawarkan berarti kan berapa yang ingin diproduksi oleh si produsen. Yang pertama harga barang itu sendiri di pasaran. Nah, kalau hukum penawaran, apabila harga barang di pasar itu naik, maka jumlah penawaran akan naik, ya, otomatis. Karena apa? Karena si produsen tentu ingin keuntungan gitu. Harga barang naik itu diasumsikan dengan tingkat keuntungan yang menjanjikan juga. Maka dia akan mengejar akan memproduksi barang sebanyak-banyaknya. Tapi apabila harga barang di pasaran turun, maka dia akan menahan diri untuk membuat terlalu banyak. Karena apa? Karena margin untuk keuntungannya itu juga tidak terlalu banyak, ya. Kemudian harga-harga barang lain seperti barang pengganti atau pelengkap. Nah, kalau barang pengganti di pasaran itu harganya lebih murah daripada dia, kan ada barang dua jenisnya, substitusi dan komplementer. Substitusi misalnya obat paten dengan obat generik lah katakan, atau ya sesuatu yang bisa digantikan. Jadi kalau harga barang saingannya lebih murah, tentu dia ketika dia spesifikasinya lebih mahal dengan fungsi yang sama, dia akan mencoba untuk tidak terlalu optimis gitu, membuat terlalu banyak atau memproduksi terlalu banyak barang, ya, karena kan hukum ekonomi di mana barang yang tadi kan faktor yang mempengaruhi permintaan, apabila harga barang pengganti itu lebih rendah, maka permintaan ke sana lebih tinggi gitu. Nah, itu kan udah hukum ekonominya di situ. Kemudian atau harga barang pelengkap. Nah, kalau harga barang pelengkapnya mahal, ya, komplementernya mahal, ya tentunya dia juga jumlah yang ditawarkan ke pasar juga tidak terlalu banyak. Ya, misalnya produsen alat-alat kesehatan yang dimana suku cadangnya mahal-mahal, ya saya pikir juga dia tidak akan memproduksi terlalu banyak barang, karena dia juga memikirkan nanti untuk kepentingan pelengkapnya itu juga mahal untuk dibeli. Nah, kemudian biaya produksi ini sudah pasti ya, semakin tinggi biaya produksi maka jumlah barang yang ditawarkan akan semakin rendah. Karena apa? Karena jumlah biaya atau modal yang dikeluarkan juga semakin besar, ya. Contoh sederhana aja lah, misalnya jumlah produksi rumah sakit dibandingkan dengan jumlah produksi jarum suntik, itu kan secara kasat mata sudah jelas ya, biaya produksi dari rumah sakit itu jauh lebih tinggi, maka rumah sakit kan nggak sebanyak jarum suntik. Walaupun ini contohnya yang agak agak lucu ya, tapi itulah untuk supaya paham bahwa biaya produksi itu sangat mempengaruhi jumlah yang ditawarkan. Kemudian tujuan operasi perusahaan. Dia kalau misalnya perusahaan itu mau ekspansi, dia akan mengeluarkan istilahnya barang dengan jumlah yang banyak gitu. Pokoknya ekspansi dulu gitu ya, sampai dia menguasai pasar. Nah, sampai terkuasai pasar, oke lah, kita akan membuat kita cuma mengambil margin sedikit, tapi kita akan akan mempengaruhi pasar ini. Nah, akhirnya dia akan memproduksi dengan jumlah yang banyak. Tapi kalau misalnya tujuannya tadi adalah untuk meningkatkan biarlah sedikit asal jumlah marginnya lumayan misalnya gitu, dia tidak akan mengeluarkan barang dengan jumlah yang terlalu banyak, ya. Kemudian tingkat teknologi yang digunakan ini terkait juga dengan biaya produksi. Semakin tinggi teknologi yang digunakan, biasanya ada dua alternatif sebenarnya, atau ada dua konsekuensi. Semakin tinggi teknologi digunakan, teknologi ini digunakan untuk apa? Kalau misalnya teknologi digunakan untuk memperkecil biaya produksi, misalnya yang tadinya pakai manual, sekarang pakai mesin, nah itu kan nggak ada lagi tuh untuk gaji karyawan dan lain-lain. Akhirnya dia akan bisa menekan biaya produksi yang rendah, berarti dia bisa menghasilkan barang yang lebih banyak. Tapi misalnya tingkat teknologi digunakan ini canggih sekali untuk membuat suatu alat CT scan atau MRI atau apa gitu ya, tingkat teknologi yang digunakan tentu tinggi, biaya tinggi, tentu juga akan mempengaruhi jumlahnya, dia tidak akan terlalu banyak untuk menawarkan kepada.
Baik, alhamdulillah sudah kita lihat sekilas bagaimana dasar-dasar ekonomi kesehatan. Tadi yang saya sempat terangkan itu baru mikroekonomi dan itu baru demand dan supply. Jadi masih banyak sekali pembahasan dan topik-topik yang sebenarnya nanti dipelajari di ekonomi kesehatan. Nah, nanti saudara akan juga belajar, ada mata kuliah tersendiri yang judulnya ekonomi kesehatan. Dan juga itu untuk kuliah umum ya. Lalu kuliah peminatan kita akan tambah dengan ekonomi kesehatan lanjut. Itu akan saudara pelajari bagi yang nanti memasuki atau berminat atau mendapatkan peminatan di AKK. Terima kasih. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.